لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah pertama-tama kita selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya di siang hari ini di tengah kesibukan kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bahwasannya di dalam melaksanakan kehidupan dunia ini banyak sebagian orang mengalami penyesalan di dalam kehidupannya. Dan juga kita mungkin pernah mengalami suatu penyesalan di dalam menjalankan kehidupan ini. Penyebab dari seseorang atau kita menyesal ada beberapa hal. Yang pertama adalah hilangnya kesempatan yang ada pada kita, atau kita melewati kesempatan yang begitu bagus dengan cuma-cuma, sehingga kesempatan yang benar-benar menguntungkan diri kita lewat di dalam kehidupan kita tanpa kita berbuat sesuatu, ataupun kita mengalami kerugian di dalam kehidupan kita ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai ilustrasinya adalah jika kita berinvestasi di dalam suatu usaha ataupun suatu tabungan yang kita katakan investasi tanah. Dulu harga tanah di sekitar kita ini sangat murah. Dan pada saat itu pun kita memiliki uang yang cukup banyak jika kita membeli seluas bidang tanah yang cukup luas dengan harga yang murah. Kita mampu pada saat itu. Namun dengan pertimbangan lain, akhirnya kita tidak membeli tanah tersebut. Sekarang harga tanah begitu berlipat-lipat dibandingkan dengan harga tanah yang lalu. Maka timbullah penyesalan di dalam diri kita. Kenapa dulu saya tidak berinvestasi tanah? Jika saya lakukan, pasti sekarang saya sudah mendapatkan keuntungan yang besar. Kekecewaan dan sakit hati kita karena begitu lalai dahulu kita tidak mau berinvestasi. Namun demikian, kekecewaan kita ini bisa dapat kita perbaiki jika sekarang kita memiliki uang banyak. Seberapapun mahalnya harga tanah, pasti kita akan bisa membelinya. Dan 10 atau 15 tahun kemudian harga tanah pasti naik dan bisa kita menikmati keuntungannya. Ini adalah salah satu karakteristik tentang bagaimana kita mampu memanfaatkan situasi dan kondisi kita agar kita menjadi orang-orang yang tidak galau, tidak rugi,
bahkan kita menjadi orang yang beruntung. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada suatu kegalauan, ada suatu kekecewaan yang tidak ada gunanya jika kita menyesalinya, yaitu penyesalan atau kegalauan kita, yaitu seorang hamba di yaumil akhir nanti, kegalauan kita di akhir nanti, penyesalan yang tidak ada gunanya jika kita sudah meninggalkan dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, kala idza dukatil ardu dakan daka wa jaa rabbuka wal malaikatu saffan saffa wa jaa yauma idzin bi jahannama yauma idzin yatajakkarul insanu wa annallahu dzikra wa yaqulu ya laitani qadamtu li hayati. Pada suatu saat bumi digoncangkan oleh Allah dan dibenturkan, maka datanglah Rabb-Mu dan para malaikat bersop-sop, dan kamu diperlihatkan neraka. Maka disitulah penyesalan manusia menyadarinya, namun kesadaran manusia pada saat itu tidak ada gunanya. Kemudian mereka berkata, seandainya aku dulu di dunia mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik untuk hidup ini, mungkin aku tidak mengalami kekecewaan, tidak mengalami kegalauan. Inilah suatu fakta kenyataan yang ada. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari ayat ini jelaslah terjadinya suatu peristiwa kiamat. Setelah itu manusia dikumpulkan di tanah yang luas beserta para jin, dan datanglah Allah Subhanahu wa taala beserta malaikatnya untuk memberikan pengadilan kepada manusia sebagai awal dari hisab untuk mereka. Pada saat Jahannam diperlihatkan kepada manusia, disitulah timbulan penyesalan yang begitu dahsyat pada manusia. Penyesalan itu tidak ada gunanya sama sekali, oleh karena tidak merubah nasib dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dulu setiap bulan Ramadan kita menjumpainya, namun amalan ibadah yang kita kerjakan begitu minim, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus begitu besar bagi hambanya yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Baik itu siam Ramadan yang menjadi kewajiban, dan juga ibadah-ibadah yang lain, salat sunnah, dan juga tentunya salat wajib, dan zakat, sedekah, dan yang lainnya. Namun kita menyepelekannya. Tidak hanya Ramadan pada tahun ini, mungkin pada tahun-tahun yang lalu sama, kita tidak pernah memperhitungkan, tidak pernah merencanakan bahwa Ramadan yang kita temui setiap tahunnya, sudahkah kita melaksanakan ibadah secara maksimal agar di kemudian hari tabungan amal kita dapat mencukupi kehidupan kita di akhirat nanti, supaya tidak menimbulkan penyesalan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fayaqula rabbi laula akhartani ila azalim qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Mereka berkata, ya Allah, tangguhkanlah kematianku barang sesaat agar aku bisa bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Namun kalau kematian itu sudah datang, Allah tidak akan memajukan dan memundurkan sedetik pun. Disinilah timbul kegalauan kita, kekecewaan kita, penyesalan kita yang begitu dalam, namun tidak ada gunanya. Namun masih ada gunanya penyesalan jika nyawa kita masih ada di kandung badan. Jika malaikat maut belum hadir di tengah kita dan membawa ruh kita, penyesalan itu masih ada gunanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah,
Sebelum kita memperhitungkan diri kita, sebelum kita melakukan suatu amalan-amalan, tentunya kita sudah berhitung jauh-jauh hari bagaimana memanage diri kita sebagai seorang muslim. Namun kebanyakan kita sebagai orang muslim giat mencari amal, mencari sesuatu bekal kita untuk akhirat nanti. Bahkan ibadah yang dikerjakan begitu serius, dan bahkan haji bisa berkali-kali dan umrah bisa puluhan kali, namun dia lupa bahwa amalan yang dia kumpulkan di dunia itu dia tidak menjaganya sebagaimana dia menjaga duitnya. Orang pandai menjaga duitnya, tapi tidak pandai menjaga amal yang telah Allah berikan kepadanya, sehingga dia menyesal di akhirat nanti. Kita pandai untuk menjaga harta kita, disimpan dalam bentuk investasi atau disimpan dalam bentuk yang lainnya. Harta kita aman, namun untuk kehidupan dunia begitu ketat kita menyimpan bekal-bekal kita. Tapi untuk kehidupan akhirat kita tidak pernah memikirkan bagaimana kita menyimpan amal ibadah kita, sehingga kita di akhirat menjadi orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang dihadirkan jika ditimbang oleh Allah pahala kita tidak lebih berat dari satu selembar sayap nyamuk. Ironis banget. Maka dari itu kita tidak hanya sekedar untuk mengumpulkan pahala, tapi bagaimana kita dapat menjaga pahala yang Allah berikan yang begitu banyak untuk kita sebagai bekal kita di yaumil akhir nanti. Maka dari itu, hindarilah hal-hal yang dapat hilangnya amal kita. Hadirin Jumat yang dimuliakan Allah. Rasulullah SAW mengatakan, man lam yuhtima bil amril muslimina laisa minhum. Jika seseorang atau kaum muslimin tidak gatean atau tidak memperhatikan saudara iman yang lain, saudara seiman yang lain, mereka abai, maka Rasulullah mengatakan laisa minhum. Disinilah letaknya di mana amal-amal kita hilang. Kita yakin dan percaya bahwa kita ini Islam, tapi belum tentu Allah dan Rasulnya menganggap kita Islam. Banyak di yaumil akhir nanti orang Islam datang ke telaganya Rasulullah, telaga Kausar, sekian banyak pula diusir oleh malaikat. Dikatakan oleh malaikat, dia bukan umatmu hai Muhammad. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa sebagian umatku diusir dari telagaku? Dan dikatakan oleh malaikat, bukan umatku, karena sebagian umatmu waktu di dunia tidak memperhatikan bagaimana dia menyimpan amal baiknya, bahkan dia keluar dari Islam atau dia murtad tanpa disadarinya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana ilal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'us rahmatan lil alamin. Wassalatullahi wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal ikhwanu fid din usikum wa ya bi taqwallahi haqqa taqwahu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di khutbah yang kedua ini, marilah kita benahi diri kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi dunia, menyesal di dunia tidak masalah. Tapi kalau kita menjadi orang yang menyesal di akhirat dan rugi di akhirat, ini adalah yang celaka. Untuk itu marilah kita senantiasa berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada jalannya yang lurus, sehingga
mengakhiri hidup kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana fir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik. Allahumma asin akibatana fil umur kulliha wa ajirna min dunya wa bil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.